Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saat ini saya sedang berada di sebuah toko percetakan digital printing. Di video kali ini kita akan ngobrol santai dengan pemilik dari usaha ini, kawan saya sendiri. Kita akan bercerita bagaimana proses perjalanan merintis usahanya. Saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum bro, sehat? Waalaikumsalam, sehat selalu bos. Mas Bang Solah sehat? Alhamdulillah. Jadi kita akan bercerita gitu sama warganet di sini, perjalanan suka duka dalam merintis usaha gitu. Perkenalan dulu lah. Siap. Gitu. Saya Ridwan. Ya. Ridwan. Sama lah, kalau nama sama ya, cuman pendapatan yang beda. Alhamdulillah, itu nama saya Ridwan. Istri satu ya. Ya, baru satu. Baru satu. Satu aja lah. Papa muda. Baru punya anak baru 3 bulan. 3 bulan. Kalau keluarga itu sih. Kemudian perkenalan usahanya dulu. Awal merintis dari sebelum buka percetakan itu awalnya Sempat kerja. sempat kerja. Jadi malah gini, saya itu kuliah di Bandung ya, jurusan komputer sistem informasi, tapi kerja itu di bagian pertanian gitu. Oh iya iya. Jadi sedikit agak melenceng. Tapi kalau Tidak linear lah, tidak satu jalur ya, gitu. betul. Tapi justru di situ hokinya ya. Ya, betul. Justru di situ kita kebuka jalan bisnis itu awalnya dari pertanian itu. Jadi banyak relasi-relasi teman kerja dulu yang sampai sekarang masih berhubungan baik gitu. Oh iya. Jadi ketika saya khususnya buka usaha tuh, jadi nggak kerepotan untuk cari order. Soalnya banyak relasi sebelumnya yang memang orderannya banyak gitu. Iya. Jadi Kayak buat spanduk, kaos, kemasan, iya. banyak. Jadi dengan menjaga silaturahmi bisa membuka peluang-peluang baru ya dalam jalan mencari rezeki gitu. Siap. Berarti usaha percetakan ini dimulai sebelum pandemi ya? Percetakan itu kita buka di tahun 2018 akhir ya, Oktober kalau nggak salah. Iya. Oktober kita langsung buka, kita tanpa belajar dulu ke orang lain, kita buka aja otodidak lah. Otodidak. Oke. Mulai aja dulu ya intinya. Dulu lah, kawan itu gaskeun lah. Mental berarti nya nu utama nama kawani. Jadi kalau mau bisnis tuh ya emang sih pengalaman utama ya. Cuma kalau mentalnya belum oke sih kapan mulainya. Tapi kan ya memang pengalaman dibutuhkan gitu ya. Tapi kan ketika orang belum memulai, ya mau gimana dapat pengalaman kan gitu. Jadi mulai aja dulu lah. Iya, mulai aja dulu lah. Jangan banyak mikir. Iya. Soalnya perut nggak bisa diajak mikir. Masalah perut nggak bisa dinanti-nantinya. Nah kan, berarti mengalami usaha ini sebelum pandemi. Aya tuh perbedaannya gitu. Perbedaan sebelum pandemi dan pasca pandemi gitu. Jadi sebetulnya perbedaannya pasti ayahnya. Apalagi sekarang kan instansi sekolahan pada libur. Iya. Jadi otomatis kayak nyetak spanduk acara, bikin kaos Study tour. oh, iya. Yang gitu kan udah mulai gak bisa sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang kan berkat pandemi ya, dibalik itu kan ada hikmahnya ya. Jadi banyak pengusaha muda tuh pada bermunculan gitu. Oh iya. Selepas di PHK. Jadi banyak yang bisnis makanan, bisnis clothing, Bikin kemasan, bikin banyak lah. kaos ya, stiker dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kalau kita usaha tuh harus cari peluang sebetulnya. Betul. Jadi pandemi itu Bukan alasannya. akhir dari segalanya. Betul. Justru kita harus bersahabat dengan pandemi ya. Betul. Yang belum tahu kapan berakhir gitu. Nah, cerita tuh suka dukanya gitu. Proses meniti membuka usaha ini gitu. Jadi suka duka namanya banyak sebetulnya. Iya. Cuma salah satunya kalau sukanya ya alhamdulillah gitu. Kalau Cuan. kalau itu udah pasti ya. Iya.
Jadi kalau kita usaha di daerah itu ya minimal dekat sama keluarga lah, suka Iya betul. dekat dengan keluarga. Kita banyak relasi di daerah, jadi promo juga tidak susah lah. Ya kalau sukanya banyak lah, alhamdulillah gitu. Dukanya orang itu kadang sering melihat sukanya aja gitu, tapi tidak tahu perjalanan di balik hasilnya itu seperti apa gitu. Nah ini yang akan kita bagikan kepada warganet. Siap. Jadi kalau dukanya untuk berbisnis itu sebetulnya banyak ya. Dimulai kekurangan modal, kita pernah mengalami gitu. Dulu waktu pertama buka toko, saya cuma punya printer A4, 2 biji, laptop 1, komputer 1, sama etalase. Oh etalase kaca. Etalase kaca. Kosong, belum ada apa-apa gitu. Entahlah ini Saya toko, tahu. nggak tahu lah ini toko mau gimana gitu ya. Cuma karena mental niat, terus sama keberanian, ya semua itu bisa terlewati gitu. Ya alhamdulillah sekarang toko teh penuh lah. Iya. Penuh dengan barang-barang yang tidak berguna. Bahkan kurangnya tempatnya ya nama kurang. Sekarang mah bahkan kurang, tempatnya kurang besar. Perlu perlebaran lah. Jadi jangan kecil hati kalau misalkan usaha, kita berbisnis, tidak punya modal atau modalnya pas-pasan, jalan aja dulu lah. Ngereyeuh bari nyikreuhnya. Betul. Jadi kita niatkan ibadah, insya Allah. Subhanallah. Terus duka yang lainnya ketika kita sudah berjalan, apalagi sekarang saya di bidang produksi, jadi tidak sedikit kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Misalkan nyablon, salah sablon, misalkan nyetak spanduk salah ukuran, dan lain-lain lah gitu, banyak kesalahan. Yang di luar kesalahan yang mungkin jangankan untung gitu ya rugi yang kita dapatkan. Tapi kita tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa ya. Di balik kesalahan kan ada pelajaran lah gitu. Berarti kita kurang teliti, kurang ngopi lah. Iya benar. Biar fokus gitu. Berarti kan belajar itu sebenarnya dari kesalahan gitu, dari pengalaman gitunya. Kalau sekarang karyawan berapa orang? Kalau sekarang karyawannya kalau totalnya ada 6 orang. Ada 6. Ada 6 ya, alhamdulillah gitu. Kalau dulu pas awal buka Pas awal buka tuh baru 1 karyawan. 1. Wow, 3 tahun karyawan 6. Alhamdulillah 6 gitu. Luar biasa. Dukanya tadi belum selesai. Iya, dukanya. Selain produksi gagal, terus misalkan setelah kita beres, ya ada aja sih orang yang misalkan nggak bayar. Oh, lumrah itu lumrah. Ditipu lah gitu ya. Jadi banyak uang di luar gitu. Sebetulnya itu sih dilemanya bagian produksi. Dan harus siap ya. Harus siap. Apa aja yang dibuat di sini? Kalau di sini sebetulnya banyak ya. Mungkin ada ratusan item. Ya, salah satunya digital printing ya. Kan sebetulnya percetakan itu ada beberapa klasifikasi. Ada digital printing, ada offset, dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita digital printing ada spanduk, stiker, ID card dan seperti itu. Nota, undangan, stempel. Iya. Banyak lah. Dari mulai keperluan anak sekolah sampai mungkin instansi Pemda kita sediakan sih. Oh, untuk legalitas sendiri gimana ini? Kita berjalan sudah 3 tahun sebetulnya ya. Sekarang tahun ketiga itu kita sudah berbentuk CP karena kita sudah banyak terima orderan dari instansi ya. Dari betul. Pemda itu baik dari Pemda daerah ataupun dari luar kota. Kemudian kita sekarang sudah menjalin kerjasama dengan PT-PT di swasta di Bandung. Luar biasa ya. Salah satunya PT Pipa Mas yang ada di Muhammad Toha. Mantap. Alhamdulillah. Boleh bicara hal yang sensitif sekali? Apa tadi? Kalau omset. Ini yang pasti ditunggu-tunggu. Bahaya sama orang pajak. Bahaya. Sebetulnya kita nggak takut kena pajak sebetulnya. Iya. Soalnya kita tiap bulan tuh bayar pajak. Oh, tiap bulan? Bayar laporan pajak tiap bulannya. Ya mungkin sedikit banyaknya kita bisa membantu negara lah ya. Betul. Sekarang mungkin orang bijak taat pajak. betul. Alhamdulillah.
Ya di angka berapalah gitu. Sebetulnya kalau di angka Kisaran. kalau omset di percetakan itu alhamdulillah mungkin 50 sampai 100 ada gitu. Oh iya. 50 juta sampai 100 juta. Di rentang itu ya. Kan kalau omset kan belum termasuk laba ya. Iya, iya. Kalau omset Masih kotor gitu masih nya. kotor. Kotor itu kotor. Oh. Papa muda usaha baru 3 tahun omsetnya luar biasa. Alhamdulillah. Sigana orang erek usaha ya. Nah, ini kan karyawan ada 6 orangnya. Sistem kerjanya seperti apa gitu? Jadi sistem kerja di sini tuh di toko ya. Di toko ada 3 orang, 4 dengan saya. Kemudian ada di bagian produksi. Di produksi ada 2 sampai 3 orang. Di produksi itu bagian dapur kasarnya yang nyablon, Iya. yang bikin kayak hiasin, medali. Itu kan kerjanya di rumah, nggak bisa di toko. Jadi kita siapkan tim di belakang toko. Jadi fungsinya itu untuk mempercepat. Kita kan punya tujuan itu percetakan harus cepat. Betul. Di balik kualitasnya baik, kita Kecepatan gitu ya. Kan otomatis dari selama 3 tahun itu semangat itu nggak selalu menggebu-gebu gitu. Ada kalanya naik turun lah, fluktuatif gitu. Bagaimana cara mengantisipasi semangat yang kadang-kadang naik turun itu gitu? Jadi emang betul sih usaha itu kadang kita moodnya naik turun ya. Iya. Kadang minggu ini semangat, kadang minggu depan males. Jadi gitulah, jadi tidak bisa diprediksi. Jadi untuk mengatasi itu sebetulnya kita harus banyak studi banding keluar ya. Misalkan kita ada bagian percetakan, kita mainlah ke percetakan tetangga. Oh iya. Dan silaturahmi, apa sih kendala-kendala atau apa sih yang misalkan harus kita berbagi pengalaman gitu. Jadi sebetulnya di bidang usaha itu walaupun kita di bidang yang sama, tapi jangan dijadikan saingan sebetulnya. Justru di era sekarang ini harusnya kolaborasinya. Betul. Kolaborasi. Jadi itu sih salah satu itu yang supaya kita tidak malas, supaya tidak frustasi atau apa ya. Iya. Jadi harus sering berbagi pengalaman sama orang lain. Betul. Silaturahmi. Dan jangan lupa yang faktor utama nama ingat karena tanggung jawab. Betul. Kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab, kita harus ingat dengan niat kita pertama usaha itu mau ngapain. Iya. Benar. Jadi kembali mengingat ketika awal merintis usaha tujuannya apanya? Betul. Apa kiat-kiat bagi para kaula muda di luar sana yang mungkin menonton video ini dan mencoba untuk berwirausaha? Jadi sebetulnya kiat-kiat sama ya dengan yang awal pembicaraan kita ya. Jadi mulai aja dulu. Mulai Aja dulu. Misalkan nggak punya modal, sekarang kan banyak ya toko-toko yang menawarkan jadi reseller, betul. jadi dropship dan lain sebagainya. Tanpa Jadi, modal bahkannya. tanpa Tanpa modal. Jadi jangan malu lah sebetulnya. Soalnya kan jiwa muda sekarang mah kebanyakan malu. Iya. Mau kerja juga pilih-pilih gitu. Benar. Kerja juga apalagi mau dagang. Jadi jangan memperbesar kemaluan. Iya. Net. Kayak ini nih sekarang susu kurma madu. Oh iya. Mantap. Ini saya punya produk minuman karena pandemi ini imun harus kuat. Jadi ini susu kurma madu. Bikin stikernya juga di sini. Oh iya, paling pantesan bagus ya. Iya. Bagus, murah. Ya? Bagus, murah lagi. Bikin stikernya di sini. Coba dulu lah tuh. Siap. Coba dulu. Wah, mantap nih. Susu kurma. Alap-hap. Pandemi selain harus fit gitu, juga asupan harus baik.
Salah satunya susu kurma madu ini baik untuk kesehatan. Tap. Tanpa pemanis buatan, tanpa bahan pengawet. Siap. Baik kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kasih masukan dan saran di kolom komentar. Kalau tidak keberatan, like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar semakin berkembang, kreatif, dan inovatif. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.